وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Baik, pada lafal bacaan wa iz akhadna, di sini huruf zal, dan ya pada kedua kata ini wa iz dan akhadna, hati-hati dalam melafalkan keduanya, jangan sampai ia terpantulkan. Jangan wa iza akhadna, nah, memantul zalnya. Karena salah satu sifat zal itu tidak boleh mantul, karena zal bukan huruf-huruf qalqalah, maka tidak boleh terpantulkan ketika melafalkannya. Kemudian pada lafal na, kemudian mi, sa, ketiga kata ini wajib dipanjangkan 2 harakat. Maka wa iz akhadna mitsaqakum. Karena ketiga bacaan ini adalah bacaan mad tabi'i dan dia harus sama. Hati-hati dalam melafalkan bacaan mad tabi'i ya teman-teman. Jangan sampai ia terlalu panjang salah satunya. Misalkan wa iz akhadna mitsaqakum, sanya lebih pendek. Nah, tapi yang tadi na dan mi terlalu panjang, cukup 2 harakat itu ayunkan saja. 1 ayunan. Kemudian pada lafal mitsaqakum jelaskan mimnya karena ia ada izhar syafawi. La tasfikuna dima'akum. La tasfikuna, sin juga jangan sampai mantul, jangan la tasfikuna, itu memantul sinnya. Agar sempurna alirkan nafasnya karena sin punya sifat sofir. Sifat pertama hamus, ada sifat sofirnya berdesis ya. Tasfikuna. Kemudian panjangkan la dan ku harus sama sebagaimana akhadna mitsaqakum karena ia ada bacaan mad tabi'i. Karena ia dipanjangkan sepanjang 2 harakat. Kemudian pada lafal dima'akum, panjangkan huruf ma atau panjangkan bacaan ma sepanjang 4 harakat karena pada lafal ma ini ada bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi ketika adanya mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah tersebut pada satu kata. Maka kita lihat ma asalnya 2 harakat di ma akum, karena bertemu setelahnya hamzah maka ma-nya menjadi 4 atau 5 harakat. Dan inilah yang kita namakan dengan mad wajib muttasil, panjangnya adalah 4 atau 5 harakat. Jadi kita memanjangkannya seperti mana? Bagaimana? La tasfikuna dima'akum. Seperti itu. Kemudian wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Panjangkan huruf la, ju sepanjang 2 harakat karena keduanya ada bacaan mad tabi'i dan harus sama. Wala tukhrijuna. Seperti. Kemudian berlafal anfusakum min diyarikum. Pada lafal anfusakum, bacaan anfusakum di sini ada huruf nun yang ia tidak berharokat, maka kita hukumi dengan nun sukun. Kemudian bertemu setelahnya huruf fa, maka suara nunnya disamarkan kepada huruf fa. Karena fa termasuk salah satu dari huruf ikhfa, yaitu huruf-huruf yang harus dibaca dengan menyamarkan suara nunnya ya kepada huruf setelahnya. Maka ini jangan dibaca anfusakum, tapi dia langsung kepada makhraj daripada huruf fa. Makhraj huruf fa di mana? Makhrajnya adalah di bibir kita, yang mana dia tidak merapat sekali antara bibir bawah dan atas.
lebih kepada masih ada sedikit rongganya. Anfusakum. Kemudian langkah yang selanjutnya ditahan suara dengungannya sepanjang 2 harokat. Anfusakum. Kemudian ketika ada mim mati bertemu mim, antara bacaan anfusakum min diyarikum, adanya mim bertemu dengan huruf mim, teman-teman. Di sini mim yang pertama sukun, mim yang kedua dikasih harokat tasdid dan diwarnai dengan warna hijau, yang artinya huruf mim yang pertama dimasukkan kepada huruf mim yang kedua. Nah, apabila kita mendapati ada mim bertemu mim, ini yang kita namakan dengan idgham mimi. Cara membacanya tadi memasukkan mim pertama kepada mim kedua dan ditahan suara nya. Maka anfusakum, tidak langsung anfusakum min, ya, tapi ditahan dahulu. Kemudian pada lafal min diyarikum ada nun mati bertemu dengan huruf dal. Hukumnya sama sebagaimana ketika ada nun mati bertemu dengan huruf fa, yaitu disamarkan nunnya kepada huruf dalnya. Maka huruf dal itu makhrajnya dari ujung lidah kita yang bertemu dengan perbatasan antara gigi atas dan gusinya. Maka min diyarikum. Jangan dibaca dengan min diyarikum, tapi dia samarkan langsung kepada hurufnya. Min diyarikum. Panjangkan ya sepanjang 2 harokat karena ya ada fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian pada lafal thumma aqrartum wa antum tashhadun. Pada lafal thumma tahan dulu huruf mimnya karena di sini mim berharakat tasydid, maka tahan suara nya 2 harokat. Thumma. Kemudian aqrartum wajib kita pantulkan pada lafal huruf qaf karena ia termasuk daripada huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5, ya, ada 5. Salah satunya adalah ba, jim, dal, to dan qaf. Ya, ba, jim, dal, to, ko. Nah, qaf ketika ia berharokat sukun, ini sebagaimana yang lainnya harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah tidak memantulkannya. Contoh, summa aqrartum. Nah, itu tidak membacanya dengan pantul, ya, maka kurang tepat dan salah. Yang kedua, menambahkan hamzah. Contoh, summa aqrartum. Nah, seperti itu. Itu juga memantul, tidak, dia memantulkan tapi menambahkan hamzah. Yang selanjutnya, ro ini diwarnai dengan warna biru, artinya rohnya dibaca dengan tebal, tidak dibaca aqrartum, tapi dia aqrartum, rartum, tebalkan sedikit. Kemudian pada lafal tum dijelaskan mimnya karena ia izhar syafawi. Wa antum tashhadun. Nun sukun diwarnai dengan warna hijau bertemu dengan huruf ta, sama hukumnya sebagaimana dia ketemu dengan fa dan ketemu dengan dal, yang dimana keduanya dibaca dengan bacaan ikhfa, yaitu samarkan langsung kepada huruf ta-nya. Maka tidak dibaca dengan antum tapi antum, langsung kepada makhraj daripada huruf ta-nya. Kemudian tashhadun, shin hati-hati jangan diganti dengan huruf sin, misalnya tashadun, nanti berubah maknanya. Maka atau misalnya tashadun dengan sa, salah karena dia shin ada sifat namanya sifat tafashi. Tafashi itu apa? Tafashi yaitu menyebarkan bunyi suara itu banyak di mulut. Intisharus sauti fil fam, yaitu menyebarnya suara kita di dalam mulut lebih banyak dibandingkan yang kita keluarkan. Maka wa antum tashhadun. Kemudian pada lafal dun ini ada bacaan mat arid disukun, kita boleh memanjangkan 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Tapi kita ngambil yang pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, yaitu 4 harokat. Baik, kita coba ulangi dari ayat awal. Wa iz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Ya, ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Baik, kita perhatikan pada lafal summa antum haula. Di sini banyak sekali hukum-hukum tajwidnya yang harus kita perhatikan dalam membacanya. Yang pertama, kita harus perhatikan pada lafal mim berharakat tasydid. Ketika mim itu berharakat tasydid, wajib ditahan suara gunnahnya. Ya, tidak boleh langsung summa antum. Tapi tahan dulu suara mimnya dengan menahan bunyinya. Summa. Dipanjangkan sepanjang 2 harakat baru dilepas. Summa. Kemudian perhatikan juga pada lafal antum. Pada lafal antum ini ada bacaan nun sukun bertemu dengan huruf ta. Maka apabila kita mendapati adanya nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka di sini nunnya samarkanlah kepada huruf ta. Nah, inilah yang kita namakan dengan bacaan ikhfa. Apabila ikhfa itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, di antaranya adalah huruf ta. Cara membacanya, samarkan nunnya kepada makhraj daripada huruf ta. Kalau makhrajnya misalkan ta itu makhrajnya adalah perbatasan ujung sari kita, ujung lidah kita menempelkan dengan di atas itu gusi atas dan gigi sari atasnya, ya, di perbatasannya, di ujung pangkalnya. Maka antum tidak dibaca angtum, bukan dibaca angtum, tapi antum. Bedakan antara bunyi antum dengan angtum, jauh beda. Maka kemudian langkahnya adalah ditahan juga antum. Kemudian berlafal haulai. Panjangkan huruf ha sepanjang 4 harokat dan panjangkanlah huruf la sepanjang 4 harokat pula atau 5 harokat untuk kedua-duanya. Yang mana pada lafal kedua-duanya itu ada bacaan yang kita namakan dengan yang pertama ha. Di sini itu adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz dan mad wajib itu kedua mad yang terjadi disebabkan hamzah. Yang membedakan di antara keduanya, kalau mad jaiz itu posisi hamzahnya di lain kata. Ini ha itu pada dasarnya ha seperti ini. Kemudian bertemu dengan ulai. Nah, kemudian digabungkan menjadi haulai. Maka pada lafal haulai hanya dipanjangkan 4 harokat karena ia mad jaiz. Sedangkan la dipanjangkan karena ia mad wajib. Kemudian
taqtuluna anfusakum. Pantulkanlah pada lafal huruf qaf yang berharakat sukun. Kenapa? Karena huruf qaf ini adalah huruf yang dibaca dengan bacaan, namanya salah satu sifat yang terkandung pada huruf qaf adalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah bacaan memantul. Jadi ketika melafalkan huruf qaf itu ketika sukun dipantulkan. Nah, kesalahan yang terjadi dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan huruf qaf. Contoh taqtuluna, taqtuluna. Atau yang kedua menambahkan hamzah. Tak. Ah, ini menambahkan hamzah. Padahal dia bukan. Dia sesuaikan makhraj dan sifatnya. Taqu. Taqtuluna. Taqtuluna. Ah, seperti itu. Kemudian panjangkan lu 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian anfusakum. Nah, pada lafal anfusakum ini sama membacanya ketika ia ikhfa dengan apa namanya? Dengan ketika ada nun sukun bertemu dengan ta, maka samarkan nunnya kepada huruf fa. Kemudian wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Pada lafal jun panjangkan 2 harakat, ri juga 2 harakat, dan kemudian ketika fariqam minkum ini tidak dibaca dengan fariqon minkum, tapi suara tanwinnya awalnya fariqon ketemu mim, masukkan fariqam ya, sembari kita tahan suara mimnya. Dan inilah yang dinamakan dengan idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, bi gunnah itu artinya disertai dengan gunnah. Yang maksudnya adalah ketika kita memasukkan tanwin ini kepada huruf mim ditahan dengan gunnahnya. Gunnah itu membunyikan huruf sampai kepada rongga hidung kita. Maka wa tukhrijuna fariqam. Nah, rongga hidung kita kalau kita pencet nggak bisa bunyi dia, atau bunyi akan unang. Seperti itu. Kemudian minkum ada nun sukun bertemu kaf, lagi kita mendapati ikhfa. Nah, di sini ikhfanya berbeda antara ta dan fa. Dia nunnya samarkan ke kaf, bukan minkum. Tapi ya, bukan ming. Ya, tapi dia minkum langsung kepada makhraj huruf kafnya. Kemudian ketika minkum min diyarihim ada mim mati bertemu dengan mim serupa, maka ini yang kita namakan dengan bacaan idgham mimi, yaitu memasukkan mim kepada mim lainnya, dipanjangkannya sama sebagaimana idgham bi gunnah. Kemudian min diyarihim ikhfa lagi, samarkan nunnya kepada dal. Yarihim ini sudah kita bahas untuk mad tabi'i, kita lewati untuk bahasan mad tabi'i. Yang penting dalam bacaan mad tabi'i tidak boleh tidak boleh dia melebihi kadar daripada mad tabi'inya, misalnya sampai 4 harakat atau seperti apa. Kemudian tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Dha mad tabi'i, ru mad tabi'i lagi sama seperti tadi. Kemudian alaihim bil ismi. Nah, ada mim mati bertemu ba, ini jangan langsung dibaca lepas gitu ya. Contoh tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, tapi tahan dulu. Tazaharuna alaihim, tahan apa yang ditahan? Suara bunyi mimnya, karena di sini ada bacaan namanya ikhfa syafawi. Kemudian bil ismi wal udwani, hati-hati dalam melafalkan ismi, jangan dibaca ismi, nanti berubah maknanya. Dia harus sa, ujung lidah kita menempelkan dengan gigi seri kita. Wal udwani, dal termasuk lagi huruf qalqalah. Ya, huruf qalqalah yang 5, ba, jim, dal, to, ko. Maka mantulkanlah huruf dal itu ketika dia sukun, dan kesalahan terjadi sudah sama sebagaimana tadi kami bahas di huruf qaf. Wani mad tabi'i. Kemudian wa iyatukum usara tufaduhum. Wa iya, masukkan bunyi nun kepada huruf ya karena dia ada idgham bi gunnah, yaitu terjadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka masukkan nunnya kepada huruf ya dan ditahan. Wa iyatukum usara. Ya, kemudian hamzah itu ketika dia mati sukun dijelaskan sifat syiddah dan sifat jaharnya. Ya, a,
iya wa iya tukum usara tufaduhum. Panjang tu, sa, ro, fa dan du harus sama karena kelima bacaan ini adalah kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Kemudian wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Di sini sebenarnya banyak sekali ada namanya idhar syafawi. Tapi di sini kita langsungkan saja wa huwa muharramun. Nah, pada lafal mun ketemu ain, ini harus dijelaskan suara tanwinnya karena adanya tanwin bertemu dengan huruf ain yang dimana ia termasuk daripada bacaan izhar halqi, maka harus dibaca dengan jelas. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Jelas. Ya, kemudian 'alaikum ikhrajuhum juga mimnya dibaca dengan jelas. Kemudian ro dipanjangkan 2 harakat. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Pada ketika kita melafalkan fa di sini, usahakan fa-nya harus diadarkan nafasnya. Afa, fa. Jangan apa, jangan bibir kita dapatkan, tapi ada kita sedikitkan rongga untuk mengeluarkan makhraj, untuk mengeluarkan suara fa itu. Kemudian ketika kita melafalkan tu'minuna, hamzahnya harus ditahan suaranya dan ditahan nafasnya. Afatu'minuna. Panjangkan nu sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Bi ba'dil kitab. Panjangkan tanya sepanjang 2 harakat karena ia mad tabi'i. Wa takfuruna bi ba'd. Kemudian pada hafal kaf yang dia berharakat sukun, maka ketika huruf kaf sukun ini, maka kaf memiliki salah satu sifat yaitu sifat hamas, dan kaf juga memiliki sifat namanya syiddah. Syiddah itu tertahannya suara dan hamas itu mengalirnya nafas. Nah, sehingga ketika melafalkan kaf itu yang pertama adalah sifat syiddahnya dulu, tertahannya suara ak. Yang kedua hamas ya ak. Maka watakfuruna bi ba'd. Kemudian, nah ini teman-teman, ini banyak orang yang salah di dalam melafalkan lafal yang seperti ini. Apabila ada huruf sebelumnya ada huruf dhammah, apabila ada huruf yang dia sukun, huruf ain terkhusus, nah ini biasanya donya nggak dibaca biba, tapi harusnya dibaca biba. Donya matikan juga biba. Kemudian pada lafal kemudian pada lafal fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Panjangkan huruf ma 2 harakat, fama, tapi jangan terlalu berlebihan dalam membaca mad tabi'i. Kemudian jazaa'u man yaf'alu dzalik. Pada lafal jaza, zanya kita panjangkan 2 harakat, teman-teman. 2 harakat, kita panjangkan 4 harakat. Karena di sini ada bacaan namanya mad wajib muttasil, yaitu adanya mad yang disebabkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Dan dia wajib kita panjangkan 4 atau 5 harakat, 4 atau 5 harakat. Jaza'u, nah, seperti itu. Kemudian pada lafal may yaf'alu, tahan suaranya. Yang pertama langkahnya adalah masukkan suara nunnya kepada huruf ya dan ditahan. May yaf'alu, hati-hati, dan pada huruf fa jangan memantul, jangan may yaf'alu. Nah, ini memantul fa-nya. Hati-hati, tapi dia bagaimana supaya melafalkan huruf fa yang w, yaitu alirkan nafasnya yaf. Kemudian dzalika, panjangkan zanya 2 harakat karena ia mad tabi'i. Minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Lafal minkum ini sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ada nun sukun bertemu dengan kaf, ya kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya bagaimana? Yaitu nunnya samarkan ke huruf kaf.
illa mat tabi'i panjangkan 2 harakat, khizyun fil hayatid dunya. Nah, ini ada beberapa bacaan yang dia agak sedikit perlu kita perhatikan gitu ya. Yang pertama khizyun fil haya, ini tanwin bertemu fa yaitu bacaan ikhfa, sama cara membacanya ketika ia bertemu seperti huruf kaf, maka samarkan langsung nunnya kepada huruf fa-nya. Khizyun fi, khizyun fil hayatid dunya. Nah, ini hati-hati dalam membaca kata al hayati. Jangan kita baca dengan hayawatid dunya, tapi dia di sini kita baca hayatid dunya. Wawnya dianggap tidak ada, alifnya alif kecil menandakan ia panjang. Maka hayatid dunya. Kemudian pada lafal dunya jangan dibaca dengan duya. Ya, meskipun kita mengenal bahwasanya ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka suara nunnya dimasukkan ke huruf ya. Nah, tapi ini berbeda pada lafal dunya. Ini ada hukum tajwid berupa izhar mutlak, yaitu bacaan yang terjadi ketika adanya nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf waw atau huruf ya atau huruf idgham bi gunnah itu pada satu kata. Maka sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Jamzuri dalam matan Tuhfatul Atfalnya, illa bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala, seperti lafal ad-dunya, illa idza kana bi kilmatin fala. Kemudian pada lafal wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Pada lafal wa yaumal qiyamah, wa yaumal qi, ini bukan ki ya, hati-hati dalam melafalkan qaf, jangan diganti dengan huruf kaf. Jangan wa yaumal qiyamah, nanti jadi huruf kaf. Dia adalah huruf qaf ya, lebih tebal hurufnya dan dia sifatnya sifat isti'la, pangkal lidahnya terangkat. Wa yaumal qiyamati yuradduna, panjang ya dan du harus sama, 2 harakat karena ia mat tabi'i. Kemudian pada lafal ila asyaddil azab, pada lafal ila panjangkan lanya sepanjang 4 harakat karena ia ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah, yaitu pada lafal setelahnya. Nah, di sini awalnya ila 2 harakat, tapi karena bertemu dengan hamzah kita jadi panjangkan dia 4 harakat. Ila asyaddil azab. Pada lafal sya hati-hati jangan terganti dengan huruf sin. Kemudian pada lafal azab ini jangan diganti dengan azab dengan huruf zai, tapi dia huruf zal kecil yang mana makhrajnya dari ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas kita. Kemudian ini juga kalau kita waqaf pada lafal asyaddil azab ada namanya kita mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu mad yang terjadi disebabkan karena sukun arid pada lafal ba. Dan nanti di bas ini ada hukum tajwid berupa qalqalah, wajib memantul ba-nya. Maka tidak cukup hanya dengan misalkan azab, tapi ba itu harus memiliki pantulan karena ba punya sifat yaitu qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Maka ketika kita membaca ba yang disukunkan, maka ia harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi tidak memantul dan menambahkan hamzah, misalnya azab. Nah, ini menambahkan hamzah, tapi cukup azab ya, be bukan be, maaf bukan be tapi be ya, azab. Kemudian wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Pada lafal Allah bila didahului dengan fathah maka Allahnya tebal. Wa mallah, tapi ma jangan ikut tebal. Jangan wa mallah, tapi wa mallah, ma tipis, Allahnya tebal. Wa mallahu bighafilin. Ghain panjangkan 2 harakat dan dia jangan dibaca dengan go, jangan bighafilin ya, tapi bigho, bighafilin amma. Jelaskan tanwin pada lafal lin ketika ia bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini kita lihat ada tanwin bertemu dengan huruf ain, yang dimana ain termasuk salah satu huruf halqi. Maka hukum tajwid di sini kita namakan dengan izhar halqi. Kemudian pada lafal amma ta'malun, tahan pada bunyi ma, amma, karena pada lafal tersebut ada yang dinamakan dengan bacaan
gunnah. Itu cara membacanya, nya ditahan. Amma, jangan langsung amma, tapi amma ta'malun. Ma panjangkan 2 harokat karena ia mad tabi'i. Ta'malun, pada falun ada bacaan mad arid lis sukun. Ya. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Bismillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid dan memperbaiki bacaan tahsin kita pada surah Al-Baqarah. Baik, perhatikan di lafal walaqad atayna Musal kitab. Yang pertama, perhatikan di lafal dal ketika ia berharakat sukun. Maka apabila ada huruf dal berharakat sukun, maka ia kita haruskan untuk dipantulkan bacaannya. Karena dal termasuk salah satu sifatnya adalah qalqalah yang artinya memantul. Walaqad. Kesalahan dalam membaca qalqalah yaitu tidak memantulkan. Contoh walaqad atayna. Yang kedua, kesalahannya adalah menambahkan hamzah. Walaqad atayna dan kemudian saktah. Nah, itu kesalahan yang kedua. Kemudian kita pada lafal atayna panjangkan a sepanjang 2 harokat karena di sini adanya hamzah bertemu dengan ada bertemu dengan huruf mad yaitu huruf alif. Maka apabila ada hamzah bertemu dengan alif, maka ia kita menggunakan dengan mad badal. Kemudian pada lafal atayna Musal kitabah Musal kitaba. Di sini ada pada lafal Musa, di sini ada mad tabi'i, panjangkan Musal kitaba. Ba juga panjangkan dia 2 harokat karena ia mad tabi'i. Kemudian wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Pada lafal nah sama dipanjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian nih perhatikan yang dalam lafal min ba'dihi. Ini tidak dibaca dengan min ba'dihi. Kenapa? Karena di sini ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan iqlab. Bagaimana tata cara membaca iqlab? Yaitu suara nunnya diganti dirubah menjadi huruf mim. Nah, ini maka dituliskan dengan mim kecil di atas. Ini untuk mengganti suara bunyi nun menjadi suara bunyi mim. Kemudian ditahan sepanjang 2 harokat. Mim ba'dihi. Pada lafal hi di sini ada hukum tajwid berupa bacaan mad silah qasirah. Ditandai dengan huruf ha yang seperti ini dan ada tanda seperti ini yang berbentuk seperti ya kecil. Maka ini dipanjangkan 2 harokat. Birrusul. Nah, hati-hati dalam bacaan ini, biasanya kadang-kadang ada kesalahan yang terjadi, yaitu malah memanjangkan sinnya birrusul. Nah, seperti itu yang kadang-kadang terjadi, padahal dia tidak boleh dipanjangkan, birrusul saja. Kemudian wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Wa panjangkan a ya, jangan a tapi dia a. Panjangkan ia 2 harokat karena ia mad badal. Sebagaimana yang tadi di atas. Di sini Isa bin Maryam. Isa panjang i-nya dipanjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i. Kemudian di sini tidak dibaca Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, tapi dibaca dengan Isa bin. Ini alifnya dianggap tidak ada. Dan ketika ada ba sukun, ini hukumnya sama sebagaimana dal, yaitu dia memiliki sifat bacaan qalqalah yang harus dipantulkan. Kesalahannya sama, kalau dia tidak mantul maka salah atau menambahkan hamzah.
Kemudian pada lafal Maryama di sini ada bacaan ro tafkhim, yang dimana ronya wajib kita, bukan wajib, ronya dibaca dengan tebal, ya, tidak dibaca dengan Maryama tapi dia Maryama, Maryama. Kemudian al-bayyinat panjang nanya 2 harakat karena ia mad tabi'i ditandai dengan fathah bertemu alif kecil di sini. Kemudian wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dal sukun sebagaimana yang awal wajib dipantulkan karena ia bacaan qalqalah. Nahu mad tabi'i ada fathah bertemu alif. Bi ruhil, ru 2 harakat, hil qudus yaitu di sini mad tabi'i pula. Sama ini juga jangan sampai seperti bir rusul, tapi bir rusul. Yang di sini al qudus, bi ruhil qudus. Kemudian pada lafal afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Pada lafal afakullama panjangkan ma 2 harakat karena ia mad tabi'i. Ja'akum rasul. Pada lafal ja wajib dipanjangkan 4 harakat atau 5 harakat karena ia mad wajib muttasil, ditandai adanya hamzah yang datang setelah bacaan mad tabi'i atau setelah huruf mad. Ja awalnya 2 harakat karena bertemu dengan hamzah setelahnya, maka ditandai dengan seperti ini, dibaca dengan 4 harakat. Nah, ini kita namakan dengan mad wajib muttasil. Kum jelaskan karena ia izhar syafawi. Kemudian pada lafal rasulum bima ada di sini awalnya itu rasulun, ya, awalnya rasulun. Karena ia bertemu dengan ba, maka penulisan rasamnya seperti ini, diganti, ya. Ini menandakan dia dibaca dengan bacaan iqlab. Jadi sehingga ini bacanya bukan rasulu bima, tapi rasulum, mimnya dibaca. Asalnya rasulun bima, karena bertemu dengan ba diganti seperti ini penulisannya. Rasulum bima ditahan. Kemudian bima la panjangkan sama karena ia mad tabi'i. Tahwa anfusukum mustakbartu. Sama pada lafal wa anfusukum. Ini wajib dipanjangkan wanya sepanjang 4 atau 5 harakat, tidak boleh dikurangi. Untuk mad jaiz munfasil, ya, untuk dari jalurnya Imam Syatibi tidak boleh dikurangi jadi 2, tapi dia baca dengan 4 harakat. Ya, kemudian anfusukum. Ada nun mati di sini, nun yang tidak berharokat ditandai dengan warna hijau bertemu dengan fa, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah nunnya disamarkan kepada fa. Anfa, anfu, anfu, bukan angfu tapi anfusukum mustakbartum. Langsung kepada huruf fa-nya. Kemudian anfusukum mustakbartum. Sin sukun dibaca, maaf, ini bukan anfusukum ustakbartum, tapi dia alifnya dianggap tidak ada. Anfusukum mustakbartum. Terus ra bila didahului dengan huruf fathah atau dhammah dia dibaca dengan tebal ketika ra sukun. Istakbartum, bartum. Mim mati ketemu fa harus jelas karena izhar syafawi. Kemudian fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Fa fari ri 2 harakat ya mad tabi'i karena kasrah bertemu ya, qan kadzabtum. Nah, ini ada fathatain bertemu dengan kaf, maka fathahnya fathahnya dikasih warna hijau karena ia bacaan ikhfa. Cara membacanya samarkan tanwinnya kepada huruf kaf. Fa fariqan kadzabtum. Pada lafal ba sukun sudah kita bahas, ketika ia sukun dibaca dengan qalqalah dan wajib dipantulkan. Kesalahan yang terjadi tidak memantulkannya. Kemudian wa fariqan taqtulun. Sama sebagaimana yang awal, yaitu fariqan taqtulun. Ri 2 harakat karena ya mad tabi'i. Kemudian qanta di sini ada bacaan ikhfa yaitu surat tanwinnya awalnya fariqan. Ketemu tak samarkan ke ta, ya, fariqan wa fariqan ta.
ya, bukan kong tapi wa fariqan taqtulun, langsung ke makhraj daripada huruf tanya, menyamarkannya. Taqtulun, qaf wajib dipantulkan karena ia ada bacaan qalqalah. Kemudian nun ada bacaan mad arid lis sukun. Selanjutnya wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, panjangkan ko 2 harakat, lu 2 harakat karena mad tabi'i. Kemudian sama qulubuna, lu yang kedua juga sama ya mad tabi'i. Adanya waw yang didahului, maaf, ada huruf waw mati didahului dengan dhammah. Nah, mad tabi'i pula. Kemudian balafal gulf. Ini jangan cuman gul, tapi fa-nya juga ikut mati ketika kita waqaf di lafal huruf, maaf, di lafal bacaan gulf. Maka wa qalu qulubuna gulf. Gulf. Ya, alirkan nafasnya ketika fa karena fa salah satu sifatnya hamas. Bal la'anahumullah. Lam ketemu lam ada kita namakan dengan idgham mutamasilain, ya. Mutamasilain. Yang dimana huruf lam yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua tapi tidak ditahan, tidak balla tapi langsung saja. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Fa alirkan nafasnya bikuf, jangan bikubrihim. Him ada bacaan izhar syafawi dengan jelas mimnya. Kemudian faqalilam ma yu'minun. Li mad tabi'i panjangkan. Kemudian lam ada fathatain bertemu dengan mim. Maka jangan lagi dibaca faqalilan ma, tapi langsung masukkan ke mim karena ia bacaan idgham bi gunnah. Kemudian setelah kita masukkan tanwinnya ke mim ditahan faqalilam ma. Nah, baru dibaca ma-nya 2 harakat mad tabi'i. Kemudian yu'minun, hamzah harus ditahan suaranya dan ditahan nafasnya karena sifat hamzah ada syiddah dan jahar. Nun ada mad arid lis sukun sebagaimana yang sudah kita bahas tentang mad arid lis sukun. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga semoga Allah mudahkan kita dalam belajar Al-Quran Al-Karim. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.